hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Nah, kalau tadi kita ngebahas yang naik podium, yang performanya lagi oke banget, kali ini kita ngebahas yang agak di luar ekspektasi lah hasil-hasil dari mereka ini. Bukannya buruk banget enggak, tapi memang agak mengejutkan aja gitu. Ada yang kita ekspektasinya tinggi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Kita bahas dulu dari ganda putranya dulu. Ada Bagas Fikri, ada Leo Daniel. Kemarin ada Sabar Reza juga yang berangkat gitu kan. Nah, kalau ganda putra kalau dulu Lele. Oke. Kenapa sih mereka ini nih pasangan-pasangan ini tuh kayaknya belum menemukan apa ya? Permainan terbaiknya, belum stabil, belum bisa konsisten. Up and down-nya tuh bener-bener kelihatan banget gitu loh. Apa sih yang jadi penyebab dari masing-masing pasangan? Penyebab ya? Iya. Susah loh pertanyaannya. Coba, susah memang gue ngasih lu yang susah. Nanti penyebab dia up and down. Iya. Gila. Nanti terakhirnya susah gila. Penyebab anak buah lu juga tuh up and down. Kalau itu tahu. Mulai dari situ dulu bisa juga. Gila, Bagas Fikri. Apa satu ini? Tolong dong. Dia ya kalau up and down, tapi secara kan kalahnya juga sama Seo kan. Dua-duanya kalah sama Seo nih. Leo Daniel mau menang. Set kedua udah match point, jadi nggak jadi. Bener. Udah 19 ya kalau nggak salah ya. Game pertama menang jauh. Game pertama menang jauh. Meyakinkan banget tuh set pertamanya, yakin banget tuh. Di game kedua udah mau menang nggak jadi. Di game ketiga ya ini juga kan maksudnya pasangan Seo sama Kang Min Hyuk. Itu rapi banget, rapi Dep. Mainnya gitu kuat gitu, terutama Seo ya. Dia habis main mix double terus main ganda, itu juga rubber set, itu sesuatu lah gitu orang. Terus kemarin tuh walaupun kondisinya mungkin udah turun tapi tetap stabil secara pukulan. Terus kalau Bagas Fikri emang di set ketiga lawan Seo sama Kang Min Hyuk itu keduluan terus, gak enak. Udah kebatas ketutup terus iya. gitu. Terus secara startingnya tuh udah lambat banget, 93 apa ya? Tapi kan jauh banget juga tuh yang ininya. 93 11 berapa gitu. Terus kena flick berapa kali dari Kang Min Hyuk yang bikin goyang gitu loh, nggak enak. Ya mungkin dari situ aja sih Dep. Tapi kalau secara main sebenarnya itu sebenarnya mau menang nggak jadi. Dan kalahnya bukan sama pasangan yang abal-abal. Tapi ya kita sih berharapnya Bagas Fikri dan Leo kan dengan pengalaman yang udah cukup banyak lah ya dikasih, harusnya bisa lebih bagus gitu. Tapi ya secara performan menurut gue Bagas Fikri juga lumayan, nggak kalah di babak awal sering loh. Sekarang lebih bisa masuk quarter terus di situ walaupun belum juara ya gitu. Kalau dari Sabar Reza sendiri, kan lu lupa terakhir masih ada pasang lagi. Boy sama Reza kalau di ini ngomong dari Thailand. Tuh, bebas terserah lu nih mau dari Thailand, Malaysia kemana terserah. Kalau dari Thailand ya, Thailand harusnya itu dengan drawing yang ada itu bisa lebih bagus pencapaiannya. Itu lawan Taiwan di awal-awal menurut gue itu startnya kurang in langsung itu. Udah ketinggalan ngejar akhirnya kalah. Di set kedua menang jauh. Di set ketiga di angka-angka pepet mental 18 sama matinya, maksudnya secara mati itu nggak dimatiin gitu, banyak mati sendiri. Error sendiri. Satu ada bola tanggung nyangkut, terus ada ngenet nyangkut, sama buangannya salah, itu doang. 3 langsung 18 sama langsung 21 game. Iya. Kalau di Malaysia lawan Asrup kita udah berusaha untuk mencari tapi dengan shuttlecock yang lambat banget ya. Di Malaysia tuh anginnya nggak terlalu, tapi shuttlecocknya lambat banget. Jadi emang susah buat tipikalnya Sabar sama Reza dengan shuttlecock yang lambat. Emang harus jadi lebih kuat gitu, karena nggak bisa langsung mati kan dengan 1-2 pukulan. Ya kalau di Singapura harusnya bisa ngambil kesempatan. Wang Chan nggak enak banget mainnya di set pertama, unggul jauh sempat kejar. Walaupun Wang Chan sama Liang Wenqing itu ngambilnya semua poin dari servisnya diubah-ubah Dep. Ada yang spin, ada yang geser gitu-gitu. Jadi nggak enak banget ya? Ya itu pindah menang set pertama, set kedua karena side yang nggak enak kan ya, nggak enak gitu. Jadi ketinggalannya jauh, susah buat ngejar. Set ketiga
itu di awal udah ketinggalan 4-1. Itu yang bikin Nggak nggak enak. Itu ketinggalan 4-1 karena harusnya di side yang lebih menguntungkan lu tuh harus langsung in gitu. Iya, itu ngambil sebanyak-banyaknya Iya, tuh. gue udah ngingetin untuk speednya jangan harus ditambah lagi dan kita harus unggul dulu karena ini pas enak ini gitu. Jangan sana unggul walaupun nggak enak side-nya, dia udah jadi yakin kan kita yang jadi susah gitu. Iya benar. Udah ngejar 6 sama, salah buang 1, 10-6. Wah 10-6 itu yang langsung udah, lajunya banyak banget langsung pas ya. pindah wah makin susah karena tekanannya juga jadi makin nggak enak, bolanya nggak enak kan. Maksudnya lu request tuh pas lagi pindah gitu, boleh nggak gue bertiga sih? Boleh nggak anginnya dipindahin? Nggak usah pindah tempat. Oh iya benar, nggak usah pindah tempat, request bisa nggak usah pindah tempat gitu ya? Ya nggak gampang lah, pokoknya beda venue itu semuanya pasti berbeda, penyesuaian lagi. Gak gampang bagi setiap pemain. Beda venue, gitu. beda shuttlecock itu. Iya, apalagi ya itu tadi beda venue, beda shuttlecock. Shuttlecock itu penyesuaiannya beda-beda loh, feelingnya kan beda lagi. Iya. Jadi memang gak gampang. Nah tapi kalau kita ngomongin Singapore Open ini sebenarnya identik banget sama Ginting ya Ci ya. Ginting yang juara udah 2 kali. 2022, 2023 dia juara gitu. Tapi kemarin kalah dari Malaysia, dari Jung Hao gitu kan. Yang sebenarnya rally tipe permainannya tuh si pemain Malaysia ini kan ya dia rally baru nyari kayak Kun Lafut lah tipe permainannya mirip banget sama Kun Lafut. Nah harusnya cukup cocok sama Ginting. Tapi apa sih Ci yang jadi kendala? Ginting tuh kemarin main bisa dibilang banyak banget errornya. Iya, di luar dugaan. Iya. Tapi kalau mau flashback, mungkin juga Ginting ini kan di beberapa performa terakhirnya kurang oke. Apakah dia menjadi nggak pede di setiap turnamen yang dia hadapin? Itu juga bisa, Dep. Karena Ginting nggak pernah jelek main di Singapura. Maksudnya dia cocok banget, semakin angin semakin bagus buat dia. Semakin berkualitas gitu kan. Semakin dia itu nyerangnya enak, musuh ngerally dia susah. Ya sama kayak Georgie kan, karena bolanya emang jengkelin dua-duanya gitu kan. Jadi nggak enak. Tapi kalau nggak pede Dep, ya itu juga errornya ya itu paketan dari tipe pemain spekulatif nyerang. Kalau dia lagi enak susah dimatiin, tapi kalau lagi nggak enak errornya juga bejibun. Jadi yang aku pikir kemarin itu persiapannya oke, tapi bagaimana secara mental gitu ya. Maksudnya saya ngeliat kan tadinya Ginting yang di atas, sekarang posisi rubah ke balap. Ya ke balap, Jojo yang di atas. Apakah ini mempengaruhi mental Ginting? Bisa kan dia maksudnya semakin gak pede, semakin kurang yakin sama permainannya. Itu yang menjadi tanda tanya besar. Karena venue Ginting banget. Ginting. Tuh, nah ini yang menjadi evaluasi harusnya memang mungkin di situ pertanyaan besar. Kalau kematangan tingkat permainan apa-apa sudah nggak usah dibahas lah ya pemain sesenior mereka. Tapi justru faktor non tenis apa nih yang mengganggu sehingga lapangan yang enak pun tak bisa membuat Ginting melaju sampai partai puncak. Kalau dari aku sih pemikirannya begitu ya Deb ya. Tapi kemarin Ginting di babak pertama nggak main loh WO. Iya, Lizinya mundur. Mungkin ada faktor juga kan. Mungkin karena belum adaptasi. Karena training test court sama main hall pas main kan beda secara angin, secara itu. Tapi itu rubber ya, itu rubber kan. Rubber. Tapi emang Leong kemarin defense-nya juga lagi bagus gitu, nggak gampang mati. Tapi kenaan terus. Harusnya nggak kalah ya. Iya, harusnya tapi emang harusnya dari tipe permainannya tuh Ginting tuh masih lebih di atas, lebih taktis Ginting. Iyalah, lebih nyerang, lebih taktis. Dia Leong tuh kan yang cuma ini nahan aja. rally, tapi kuat aja gitu. Kemana semua dikejar gitu, kena sama ya itu jarang mati sendiri. Secara drawing kan memang kalau ketemu Choi Tien-chen tuh lebih susah lah. Karena Choi Tien-chen gimana pun mateng ya. Maksudnya, tapi kalau lawannya Ginting tuh harusnya masih bisa lah masih untuk bisa diakalin gitu. Menurut kita gitu kan. Karena terakhir kan juga ketemu menangnya street si Ginting. Iya. Gitu. Jadi memang berarti ada faktor yang kita tidak ketahui lah. Yang ya hanya Ginting yang tahu dan mudah-mudahan bisa diselesaikan supaya nanti di Indonesia Open PD-nya udah dapet, touch-nya juga udah dapet gitu. Nah,
tadi kalau ngebahas Cho Tien-chen, jadi harus ngebahas Jojo deh. Jojo yang kita apa ya unggul-unggulkan Belum gitu kan, kalah ya. belum terkalahkan dari All England, BAC, Thomas Cup gitu kan. Tapi ternyata kemarin harus secara mengejutkan kalah di babak awal lawan Cho Tien-chen. Jauh lagi, maksudnya nggak rubber, nggak apa gitu kan. Nah, kenapa sih Le kalau apa dia kebanyakan istirahat nih? Apa kan ada tipikal pemain yang lu harus tanding rutin gitu. Nah, gimana nih? Ya istirahat enggak lah, karena kan juga padat kan sebelumnya. Ini cuma 2 minggu kan breaknya setelah pertandingan terakhir Thomas Cup. Main 2-3 minggu lah ya, nggak 2 main minggu. Thailand sama Malaysia. Ya kalau ini sih ya mental ya, menurut gue mental. Karena kan kalau mau ngomong angin ya lawannya juga angin Ngerasain. gitu. Tapi ya mungkin nggak bisa keluar dari tekanan itu aja gitu, karena dan mungkin terlalu memaksakan dengan polanya gitu, dengan shuttlecock yang kayak gitu, venue yang kayak gitu, maksudnya yang nggak sesuai Ya, sama jadi dia, tidak tapi dia berhasil memaksakan polanya dia gitu, karena ya kan jarang lah Jojo bisa kalahnya 2-1 di bawah 10 gitu, padahal kan secara head to head juga Jojo unggul kan dari Cho Tien-chen. Karena Jojo tuh tipikal pemain yang dia tuh jarang main jelek banget gitu ya, Ci. Maksudnya ya stabil aja gitu permainan dia tuh kan harusnya stabil aja gitu. Iya, harusnya setelah dia menang beberapa kali ini kalah pun harusnya nggak kayak kemarin gitu ya. Saya sih lihatnya game pertamanya kan rame, malahan game keduanya tak pikir lebih bisa setelah game pertama kalah gitu. Ternyata kan nggak seperti itu ya. Cuma emang Coach Irwansyah itu bilang bahwa ini timnya kalah dengan keadaan gitu, maksudnya dalam menyesuaikan dengan lapangannya ini kurang cepet ya dibandingkan lawannya, ya sama-sama gak enak lah, tapi lawannya pada jauh lebih bagus dalam penyesuaian, tidak persiapan persiapan oke loh, maksudnya menurutku juga oke lah karena 2 minggu gitu ya, kayak gitu sih Dep. Ya, jadi penyesuaian kan masing-masing atlet beda ya, ada yang langsung bisa ada yang butuh waktu lebih gitu kan, jadi ya balik lagi ke masing-masing pemainnya juga. Nah kalau ngomongin pemain lagi, kita nggak lengkap nih kalau nggak ngomongin yang kemarin sempet rame, ada Apri sama Fadia yang setelah ada konflik sedikit lah. Konflik apa tuh? Konflik sedikit gitu antara rumah tangga gitu kan. Hampir belum. Enggak, maksudnya ada ya namanya kan perbedaan pendapat itu wajar gitu kan. Tapi akhirnya bisa tandem lagi, lihat penampilan mereka keseluruhan lagi gitu kemarin. Nah untuk jelang Olimpik, coba lu yang nonton langsung di situ ya. Lu nonton kan Le? Lu nggak gabut kan di situ? Gue pulang. Oh udah pulang. Hari Jumat. Iya. Maksudnya dengan permainan Apri sama Fadia, udah oke belum nih buat terutama buat si Aprinya sih. Maksudnya untuk Olimpik gimana nih? Udah 100% kah penampilan dia kemarin atau gimana? Yang paling penting tuh kan dia bilang cederanya udah nggak terasa gitu, tapi ini setelah lama nggak tanding, Uber Cup pun dia nggak tanding kan, nggak main 1 kali gitu, ketemunya Uganda yang nggak bisa jadi komparasi gitu. Tapi ini yang penting kan itu dulu, itu udah selesai masalah sakit-sakitan, tinggal sakit-sakitan sakit kaki kaki kan maksudnya ya, sakit iya kaki. cedera masalah cedera, ini tinggal balikin kepercayaan diri lagi. Ya kemarin mungkin ada masalah sama Fadia, tapi kan itu sebenarnya kan masalah dia pengennya karena lebih ngotot, lebih ini karena pengen nunjukin juga ya. Semoga di Indonesia Open dulu deh ngomongnya, nggak usah Olimpiade, karena ini yang paling dekat. Abis ini ada 1,5 bulan lagi untuk persiapan buat Olimpik, ya itu pasti bisa secara mental, dan kan udah ditemenin lagi sama Kak Endang sekarang kan di PBSI, jadi bisa lebih apa ya, kalau udah ya lebih nyaman, lebih tenang gitu kan, itu pasti lebih enak. Jadi ada salah satu faktor yang menambah inilah ya, maksudnya kepercayaan diri dan lain sebagainya gitu. Nah terakhir nih nggak lengkap kalau ngomongin mixed double. Itu mah Debbie aja yang jawab. Nah ya ini kan, mau nanya ke Ciu nih, pandangan Ciu nih sebagai expert nih. Kemarin kan ada Dejan Gloria Ci yang tampil di Singapore Open. Yang lain kan pada nggak tuh, si Rinov juga pada nggak tanding gitu. Ada Deglo yang wah babak pertama sih meyakinkan banget, begitu lawan si Tang Chungman itu kayaknya tuh wah enak banget nih mainnya, megang banget, jauh banget menangnya gitu kan, bisa dibilang jauh lah. Tapi secara mengejutkan lagi setelah itu yang tidak disangka-sangka justru kalah gitu loh Ci dari pasangan Chinese Taipei. Maksudnya kok sebegitu up and down-nya tuh
kendalanya apa sih mereka ini nih kok bisa sampai sebegitunya, dari bagus banget bisa tiba-tiba drop banget. Nah iya, itu waktu ngalahin Hong Kong China tuh Tang Chungman Seeing Sweat, tak pikir waduh ini nih Momennya gitu. dia dapat momennya, dapat enaknya, bisa main bagus. Terus lawan Chinese Taipei rekornya juga menang, Iya. sekali menang. Cuma ya di permainan itu saya lihatnya memang yang sananya lagi main bagus si Ye Hongwei-nya itu, dan itu yang bikin Dejan Glow juga akhirnya nggak yakin ya sama permainannya, terutama di game kedua udah lebih nggak yakin lagi sama permainan. Lebih nggak yakin. Maksudnya dia nggak bisa balik gitu Iya, sama apa aja tuh kayaknya salah gitu sih ya. Nah itu yang jadi evaluasi ya, karena mungkin main bagus sama ketemu lawan yang lagi main bagus, ngalahin pemain bagus sama ketemu lawan yang lagi main bagus, itu tantangan yang juga beda gitu kan. Mungkin hatinya dia malah ngesetnya ketemu Taipei ini bisa menang. Beda dong ya sama Hong Kong, dia mungkin ya 50-50 lah, dia punya chance tapi gitu. Ini unggulan kayak gitu kan. Nah itu pas lawan Chinese Taipei settingnya menang, tapi ternyata di lapangannya doesn't work well gitu seperti pertemuan pertama, itu kayaknya bikin mereka malah jadi nggak bisa balik di permainannya. Aku ngeliatnya sih gitu deh. Ya berarti pentingnya apa ini ya? Ketemu lagi Indonesia Open. Iya, langsung ketemu di babak awal. Dan ini mudah-mudahan dari penampilan kemarin bisa jadi pelajaran banget buat Dejan sama Gloria, apalagi kan venue-nya juga beda lagi nih, Coba pindah lagi. Debbie gimana? Ya, Tanya sama Debbie dong kita. Saya nanti kalau kita udah tahu semuanya, Glo, lu juara terus, tapi kita belum tahu juga, Glo. Debbie. Ya maksudnya apa ya? Memang ada, ya setuju sih kalau mungkin tadi lawan unggulan ya Ci ya. Tang Chungman sih. Ya Tang Chungman itu ada itu tadi, ada kans nih. Jadi kayak ada ya udah pokoknya gue harus mainnya bagus lepas gini. Ya. Jadi lepas gitu. Dia cuman mikir gimana caranya gue bisa tampilin yang terbaik, gue bisa ngimbangin permainan mereka. Tapi begitu ternyata besoknya mereka ketemu Chinese Taipei yang kalau orang begitu baca drawing kan Indonesia Chinese Taipei pasti Indonesia lah gitu. Bisa menang. Jadi mungkin ada beban di situ juga, yaitu tadi begitu di lapangan ternyata pola yang diterapkan tidak sesuai, sananya nggak masuk ke pola permainan mereka, justru mereka yang masuk nggak bisa keluar. Nah itu susah banget bagi mereka buat bisa keluar. Nah itu butuh apa ya, peran ya, harus dibantu sama Gloria juga, Dejannya, maksudnya Gloria sebagai playmakernya harus bisa bawa Dejannya juga, dan di sisi lain Dejan gak bisa hanya ngandalin Glorianya aja, dia juga harus bisa apa ya, cari jalan keluar sendiri gitu. Justru dia juga bisa di saat Gloria nggak enak, gimana caranya dia yang gantian bawa, bantu ya. Iya, jadi sama-sama saling membantu. Ya, mudah-mudahan bisa dicari jalan keluarnya supaya nanti di Indonesia Open berhasil revanche lah, menang. Iya. Mudah-mudahan ya. Langsung ya. Iya langsung. Nempel gitu. Iya, jadi mudah-mudahan Selasa tuh kayaknya main, karena Selasa, mereka drawing atas. Bola atas. Kemarin ketemu Civita Selasa. Iya, mudah-mudahan bisa ambil kemenangan di tuan rumah. Tapi mau ingetin lagi, jangan lupa Jebret Tim, jangan lupa buat beli merch-nya Jebret Media di e-commerce kesayangan kalian. Nah seperti ini nih, ada satu kaos timnas, satu Indonesia. Langsung di check out, jangan sampai ini multi cabang ya? Iya, ada 2 nih, beda dia. Jadi jangan dilihat doang, jangan cuma masukin keranjang, dibayar, oke? Di check out, jangan sampai kehabisan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Jebret, iya! Indonesia! Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.